Fitnah Islam itu datangnya dari Wahabi yang mengaku sebagai Sunni. Inilah sekelumit tentang fitnah Islam dari ajaran Wahabi ini kami sadur dari beberapa literatur yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yaitu diantaranya ialah Fitnatul Wahabiyah, karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Itirofatul Jasus Al-Injizi, pengakuan Mr. Hemper. Daulah Utsmaniyah dan Khulasyatul Kalam, karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dan lain sebagainya. Nama aliran Wahabi ini diambil dari nama pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahab, yang lahir di Najd tahun 1111 Hijriah atau 1699 Masehi. Asal mulanya dia adalah seorang pedagang yang sering berpindah dari satu negara ke negara lain. Dan di antara negara yang pernah disinggahi adalah Baghdad, Iran, India dan Syam. Kemudian pada tahun 1125 Hijriah atau 1713 Masehi, dia terpengaruh oleh seorang orientalis Inggris bernama Mr. Hemper yang bekerja sebagai mata-mata Inggris di Timur Tengah. Sejak itulah dia menjadi alat bagi Inggris untuk menyebarkan ajaran barunya. Inggris memang telah berhasil mendirikan sekte-sekte, bahkan agama baru di tengah umat Islam seperti Ahmadiyah dan Bahai. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahab ini juga termasuk dalam target program kerja kaum kolonial dengan alirannya Wahabi. Firasat buruk tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Mulanya Muhammad bin Abdul Wahab hidup di lingkungan Sunni pengikut mazhab Hambali. Bahkan ayahnya Syekh Abdul Wahab adalah seorang Sunni yang baik. Begitu pula guru-gurunya. Namun sejak semula ayah dan guru-gurunya mempunyai firasat yang kurang baik tentang dia bahwa dia akan sesat dan menyebarkan kesesatan. Bahkan mereka menyuruh orang-orang untuk berhati-hati terhadapnya. Dan ternyata tidak berselang lama firasat itu benar. Setelah hal itu terbukti, ayahnya pun menentang dan memberi peringatan khusus padanya. Bahkan kakak kandungnya yaitu Sulaiman bin Abdul Wahab, seorang ulama besar dari mazhab Hambali, menulis buku bantahan kepadanya dengan judul As-Sawa'iqul Ilahiyah fir Raddi 'alal Wahabiyah. Tidak ketinggalan pula salah satu gurunya di Madinah, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi Asy-Syafi'i, menulis surat berisi nasihat yang isinya sebagai berikut. Wahai Ibnu Abdil Wahab, aku menasehatimu karena Allah. Tahanlah lisanmu dari mengkafirkan kaum muslimin. Jika kau dengar seseorang meyakini bahwa orang yang ditawasuli bisa memberi manfaat tanpa kehendak Allah, maka ajarilah dia kebenaran dan terangkan dalilnya bahwa selain Allah tidak bisa memberi manfaat maupun madorot. Kalau dia menentang, bolehlah dia kau anggap kafir. Tapi tidak mungkin kau mengkafirkan as-sawadul adam atau kelompok mayoritas di antara kaum muslimin. Karena engkau menjauh dari kelompok terbesar. Orang yang menjauh dari kelompok terbesar lebih dekat dengan kekafiran. Sebab dia tidak mengikuti jalan muslimin. Sebagaimana diketahui bahwa mazhab Ahlus Sunnah sampai hari ini adalah kelompok terbesar. Allah berfirman, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Allah biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan dan kami masukkan ia ke dalam jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat An-Nisa ayat 115. Salah satu dari ajaran yang diyakini oleh Muhammad bin Abdul Wahab adalah mengkufurkan kaum muslim Sunni yang mengamalkan tawasul, ziarah kubur, maulid Nabi dan lain-lain. Berbagai dalil akurat yang disampaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan tawasul, ziarah kubur serta maulid ditolak tanpa alasan yang dapat diterima. Bahkan lebih dari itu, justru berbalik mengkafirkan kaum muslimin sejak 600 tahun sebelumnya, termasuk guru-gurunya sendiri. Pada satu kesempatan seseorang bertanya pada Muhammad bin Abdul Wahab, berapa banyak Allah membebaskan orang dari neraka pada bulan Ramadan? Dengan segera dia menjawab, setiap malam Allah membebaskan 100.000 orang.
Dan di akhir malam Ramadan Allah membebaskan sebanyak hitungan orang yang telah dibebaskan dari awal sampai akhir Ramadan. Lelaki itu bertanya lagi, "Kalau begitu pengikutmu tidak mencapai 1% pun dari jumlah tersebut. Lalu siapakah kaum muslimin yang dibebaskan Allah tersebut? Dari manakah jumlah sebanyak itu? Sedangkan engkau membatasi bahwa hanya pengikutmu saja yang muslim." Mendengar jawaban itu Ibnu Abdul Wahab pun terdiam 1000 bahasa. Sekalipun demikian Muhammad bin Abdul Wahab tidak menggubris nasihat ayahnya dan guru-gurunya itu. Dengan berdalihkan pemurnian ajaran Islam, dia terus menyebarkan ajarannya di sekitar wilayah Najd. Orang-orang yang pengetahuan agamanya minim banyak yang terpengaruh. Termasuk di antara pengikutnya adalah penguasa Dar'iyah, yaitu Muhammad bin Saud yang meninggal pada tahun 1178 Hijriah atau 1765 Masehi dan dialah pendiri dinasti Saudi, yang di kemudian hari menjadi mertuanya. Dia mendukung secara penuh dan memanfaatkannya untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Ibnu Saud sendiri sangat patuh pada perintah Muhammad bin Abdul Wahab. Jika dia menyuruh untuk membunuh atau merampas harta seseorang, dia segera melaksanakannya dengan keyakinan bahwa kaum muslimin telah kafir dan syirik selama 600 tahun lebih. Dan membunuh orang musyrik dijamin surga. Muhammad bin Abdul Wahab merendahkan Nabi Muhammad dengan dalih pemurnian akidah. Sejak semula Muhammad bin Abdul Wahab sangat gemar mempelajari sejarah nabi-nabi palsu. Seperti Musailamah al-Kadzab, Aswad al-Ansi, Tulaiha al-Asadi, dan lain sebagainya. Agaknya dia punya keinginan mengaku nabi. Ini tampak sekali ketika ia menyebut para pengikut dari daerahnya dengan julukan Al-Ansor. Sedangkan pengikutnya dari luar daerah dijuluki Al-Muhajirin. Kalau seseorang ingin menjadi pengikutnya, dia harus mengucapkan 2 syahadat di hadapannya, kemudian harus mengakui bahwa sebelum masuk Wahabi dirinya adalah musyrik. Begitu pula kedua orang tuanya. Dia juga diharuskan mengakui bahwa para ulama besar sebelumnya telah mati kafir. Kalau mau mengakui hal tersebut dia diterima menjadi pengikutnya. Kalau tidak dia pun langsung dibunuh. Muhammad bin Abdul Wahab juga sering merendahkan Nabi dengan dalih pemurnian akidah. Dia juga membiarkan para pengikutnya melecehkan Nabi di hadapannya. Sampai-sampai seorang pengikutnya berkata, "Tongkatku ini masih lebih baik dari Muhammad. Karena tongkatku masih bisa digunakan membunuh ular. Sedangkan Muhammad telah mati dan tidak tersisa manfaatnya sama sekali." Muhammad bin Abdul Wahab di hadapan pengikutnya tak ubahnya seperti Nabi di hadapan umatnya. Pengikutnya semakin banyak dan wilayah kekuasaan semakin luas. Keduanya bekerja sama untuk memberantas tradisi yang dianggapnya keliru dalam masyarakat Arab. Seperti tawasul, ziarah kubur, peringatan maulid dan sebagainya. Tak mengherankan bila para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab lantas menyerang makam-makam yang mulia. Bahkan pada tahun 1802 Masehi, mereka menyerang Karbala di Irak. Tempat dikebumikannya jasad cucu Nabi Muhammad yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Karena makam tersebut dianggap tempat munkar yang berpotensi syirik kepada Allah. 2 tahun kemudian, mereka menyerang Madinah, menghancurkan kubah yang ada di atas kuburan, menjarah hiasan-hiasan yang ada di hujroh Nabi Muhammad. Keberhasilan menaklukkan Madinah tersebut berlanjut. Mereka masuk ke Mekah pada tahun 1806 Masehi dan merusak kiswah, yaitu kain penutup Ka'bah yang terbuat dari sutra. Kemudian merobohkan puluhan kubah di Mala, termasuk kubah tempat kelahiran Nabi, tempat kelahiran Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, juga kubah Sayyidatuna Khadijah dan Masjid Abdullah bin Abbas. Mereka terus menghancurkan masjid-masjid dan tempat-tempat kaum solihin sambil bersorak-sorai, menyanyi dan diiringi tabuhan kendang. Mereka juga mencaci maki ahli kubur, bahkan sebagian mereka kencing di kubur kaum solihin tersebut. Gerakan kaum Wahabi ini membuat Sultan Mahmud II, penguasa kerajaan Utsmani di Istanbul, Turki murka.
Dikirimlah prajuritnya yang bermarkas di Mesir di bawah pimpinan Muhammad Ali untuk melumpuhkannya. Pada tahun 1813 Masehi, Madinah dan Mekah bisa direbut kembali dan gerakan Wahabi surut. Akan tetapi, pada awal abad ke-20, Abdul Aziz bin Saud bangkit kembali mengusung paham Wahabi. Pada tahun 1924, ia berhasil menduduki Mekah lalu ke Madinah dan Jeddah untuk memanfaatkan kelemahan Turki akibat kekalahannya dalam Perang Dunia I. Sejak itu hingga kini, paham Wahabi mengendalikan pemerintahan di Arab Saudi. Dewasa ini pengaruh gerakan Wahabi bersifat global. Riyadh mengeluarkan jutaan dolar Amerika Serikat setiap tahun untuk menyebarkan ideologi Wahabi. Sejak hadirnya Wahabi, dunia Islam tidak pernah tenang penuh dengan pergolakan pemikiran. Sebab kelompok ekstrim itu selalu menghalau pemikiran dan pemahaman agama Sunni Syafi'i yang sudah mapan. Berdalih penegakan tauhid, Wahabi hancurkan peninggalan sejarah Islam. Kekejaman dan kejahilan Wahabi lainnya adalah meruntuhkan kubah-kubah di atas makam sahabat-sahabat Nabi yang berada di Mala Mekah, di Baqi, dan Uhud Madinah. Semuanya diruntuhkan dan diratakan dengan tanah dengan menggunakan dinamit penghancur. Demikian juga kubah di atas tanah Nabi dilahirkan, yaitu di Sukul Lail diratakan dengan tanah dengan menggunakan dinamit dan dijadikan tempat parkir onta. Namun karena gencarnya desakan kaum muslimin internasional maka dibangun perpustakaan. Kaum Wahabi benar-benar tidak pernah menghargai peninggalan sejarah dan menghormati nilai-nilai luhur Islam. Semula Al-Qubatul Hadro yakni kubah hijau tempat Nabi Muhammad dimakamkan juga akan dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Tapi karena ancaman internasional maka orang-orang biadab itu menjadi takut dan mengurungkan niatnya. Begitu pula seluruh rangkaian yang menjadi manasik haji akan dimodifikasi termasuk makam Ibrahim akan digeser tapi karena banyak yang menentangnya maka diurungkan. Pengembangan kota suci Makkah dan Madinah akhir-akhir ini tidak mempedulikan situs-situs sejarah Islam. Makin habis saja bangunan yang menjadi saksi sejarah Rasulullah dan sahabatnya. Bangunan itu dibongkar karena khawatir dijadikan tempat keramat. Bahkan sekarang tempat kelahiran Nabi terancam akan dibongkar untuk perluasan tempat parkir. Sebelumnya, rumah Rasulullah pun sudah lebih dulu digusur. Padahal, disitulah Rasulullah berulang-ulang menerima wahyu. Di tempat itu juga putra-putrinya dilahirkan serta Sayyidah Khadijah meninggal. Islam dengan tafsiran kaku yang dipraktikkan Wahabisme paling punya andil dalam pemusnahan ini. Kaum Wahabi memandang situs-situs sejarah itu bisa mengarah kepada pemujaan berhala baru. Pada waktu yang lalu, Sami Angawi, pakar arsitektur Islam di wilayah tersebut mengatakan bahwa beberapa bangunan dari era Islam kuno terancam musnah. Pada lokasi bangunan berumur 1400 tahun itu akan dibangun jalan menuju menara tinggi yang menjadi tujuan ziarah jamaah haji dan umroh. Saat ini kita tengah menyaksikan saat-saat terakhir sejarah Makkah. Bagian bersejarahnya akan segera diratakan untuk dibangun tempat parkir, katanya kepada Reuters. Angawi menyebut setidaknya 300 bangunan bersejarah di Makkah dan Madinah dimusnahkan selama 50 tahun terakhir. Bahkan sebagian besar bangunan bersejarah Islam telah punah semenjak Arab Saudi berdiri pada 1932. Hal tersebut berhubungan dengan maklumat yang dikeluarkan Dewan Keagamaan Senior Kerajaan pada tahun 1994. Dalam maklumat tersebut tertulis, pelestarian bangunan-bangunan bersejarah berpotensi menggiring umat muslim pada penyembahan berhala. Nasib situs bersejarah Islam di Arab Saudi memang sangat menyedihkan. Mereka banyak menghancurkan peninggalan-peninggalan Islam sejak masa Rasul. Semua jejak jerih payah Rasulullah itu habis oleh modernisasi ala Wahabi. Sebaliknya mereka malah mendatangkan para arkeolog yaitu ahli purbakala dari seluruh dunia dengan biaya ratusan juta dolar untuk menggali peninggalan-peninggalan sebelum Islam baik yang dari kaum jahiliyah maupun sebelumnya dengan dalih objek wisata. Kemudian dengan bangga mereka menunjukkan bahwa zaman pra-Islam telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa.
Tidak diragukan lagi, ini merupakan pelenyapan bukti sejarah yang akan menimbulkan suatu keraguan di kemudian hari. Untuk menutupi kebodohan berpikir, kaum Wahabi bersikap radikal dan ekstrim. Gerakan Wahabi dimotori oleh para juru dakwah yang radikal dan ekstrim. Mereka menebarkan kebencian permusuhan dan didukung oleh keuangan yang cukup besar. Mereka gemar menuduh golongan Islam yang tak sejalan dengan mereka dengan tuduhan kafir, syirik dan ahli bid'ah. Itulah ucapan yang selalu didengungkan di setiap kesempatan. Mereka tak pernah mengakui jasa para ulama Islam manapun kecuali kelompok mereka sendiri. Di negeri kita ini mereka menaruh dendam dan kebencian mendalam kepada para wali songo yang menyebarkan dan mengislamkan penduduk negeri ini. Mereka mengatakan ajaran para wali itu masih kecampuran kemusyrikan Hindu dan Buddha. Padahal para wali itu telah mengislamkan 90% penduduk negeri ini. Mampukah Wahabi-Wahabi itu mengislamkan yang 10% sisanya? Mempertahankan yang 90% dari terkaman orang kafir saja tak bakal mampu. Apalagi mau menambah 10% sisanya. Justru mereka dengan mudahnya mengkafirkan orang-orang yang dengan nyata bertauhid kepada Allah. Jika bukan karena rahmat Allah yang menakdirkan para wali songo untuk berdakwah ke negeri kita ini, tentu orang-orang yang menjadi corong kaum Wahabi itu masih berada dalam kepercayaan animisme, penyembah berhala atau masih kafir. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu janganlah dipercaya kalau mereka mengaku-ngaku sebagai faham yang hanya berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Mereka berdalih mengikuti keteladanan kaum salaf, apalagi mengaku sebagai golongan yang selamat dan sebagainya. Itu semua omong kosong belaka. Mereka telah menorehkan catatan hitam dalam sejarah dengan membantai ribuan orang di Makkah dan Madinah serta daerah lain di wilayah Hijaz yang sekarang dinamakan Saudi. Tidakkah Anda ketahui bahwa yang terbantai waktu itu terdiri dari para ulama yang soleh dan alim? Bahkan anak-anak serta balita pun mereka bantai di hadapan ibunya. Tragedi berdarah ini terjadi sekitar tahun 1805 Masehi. Semua itu mereka lakukan dengan dalih memberantas bid'ah. Padahal bukankah nama Saudi sendiri adalah suatu nama bid'ah? Karena nama negeri Rasulullah diganti dengan nama satu keluarga kerajaan pendukung faham Wahabi, yaitu As-Saud. Beberapa hadis Nabi tentang fitnah Islam terbukti dengan munculnya Muhammad bin Abdul Wahhab dan ajarannya. Sungguh Nabi telah memberitakan akan datangnya faham Wahabi ini dalam beberapa hadis. Ini merupakan tanda kenabian beliau dalam memberitakan sesuatu yang belum terjadi. Seluruh hadis-hadis ini adalah sahih, sebagaimana terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan lainnya. Di antaranya ialah fitnah itu datangnya dari sana. Fitnah itu datangnya dari arah sana, sambil menunjuk ke arah timur yaitu Najd. Hadis riwayat Imam Muslim. Akan keluar dari arah timur segolongan manusia yang membaca Al-Quran namun tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Artinya tidak sampai ke hati. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya. Mereka tidak akan bisa kembali seperti anak panah yang tak akan kembali ke tempatnya. Tanda-tanda mereka ialah bercukur gundul. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Nabi Muhammad pernah berdoa, "Ya Allah, berikan kami berkah dalam negara Syam dan Yaman." Para sahabat berkata, "Dan dari Najd, wahai Rasulullah." Beliau berdoa, "Ya Allah, berikan kami berkah dalam negara Syam dan Yaman." Dan pada yang ketiga kalinya beliau bersabda, "Di sana Najd akan ada keguncangan fitnah, serta di sana pula akan muncul tanduk setan." Dalam riwayat lain 2 tanduk setan. Dalam hadis-hadis tersebut dijelaskan bahwa tanda-tanda mereka adalah bercukur gundul, dan ini adalah merupakan nas yang jelas ditujukan kepada para penganut Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena dia telah memerintahkan setiap pengikutnya mencukur rambut kepalanya hingga mereka yang mengikuti tidak diperbolehkan berpaling dari majlisnya sebelum bercukur gundul.
Hal seperti ini tidak pernah terjadi pada aliran-aliran sesat lain sebelumnya. Seperti yang telah dikatakan oleh Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal berikut. Tidak perlu kita menulis buku untuk menolak Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena sudah cukup ditolak oleh hadis-hadis Rasulullah itu sendiri yang telah menegaskan bahwa tanda-tanda mereka adalah bercukur gundul. Karena ahli bid'ah sebelumnya tidak pernah berbuat demikian. Al-Alama Sayyid Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Al-Qutub Abdullah Al-Haddad menyebutkan dalam kitabnya Jala'ud Dolam, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib dari Nabi. Akan keluar di abad ke-12 nanti di lembah Bani Hanifah seorang lelaki yang tingkahnya bagaikan sapi jantan, yaitu sombong. Lidahnya selalu menjilat bibirnya yang besar. Pada zaman itu banyak terjadi kekacauan. Mereka menghalalkan harta kaum muslimin. Diambil untuk berdagang dan menghalalkan darah kaum muslimin. Bani Hanifah adalah kaum nabi palsu Musailamah Al-Kadzab dan Muhammad bin Saud. Kemudian dalam kitab tersebut Sayyid Alwi menyebutkan bahwa orang yang tertipu ini tiada lain adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun mengenai sabda Nabi yang mengisyaratkan bahwa akan ada keguncangan dari arah timur Najd dan 2 tanduk setan. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 2 tanduk setan itu tiada lain adalah Musailamah Al-Kadzab dan Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Pendiri ajaran Wahabiyah ini meninggal pada tahun 1206 Hijriah atau 1792 Masehi. Seorang ulama mencatat tahunnya dengan hitungan abjad. Telah nyata kebinasaan orang yang keji. Itulah sepak terjang mereka sehingga para ulama terpaksa mendirikan Komite Hijaz yang kemudian menjadi Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 Masehi. Yakni wadah kaum Sunni Indonesia dalam mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sudah waktunya kini umat Islam menyadari bahwa sekte Wahabi bukan bagian Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka hanya benalu bagi Sunni. Semoga Allah selalu melindungi iman dan akidah kita. Amin. Itulah sekilas tentang busuknya aliran Wahabi yang menyesatkan umat Islam. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan jika ada pernyataan yang kurang pas ataupun salah, semuanya adalah murni kekurangan kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.